ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, Sentrasi Suara Satu Kata Bermakna, pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Star FM di Jalan MD Lama Panyebungan. Pagi Madinah pagi. Seperti biasa sahabat Star FM, kita kembali lagi di dialog interaktif bersama BNN Kabupaten Mandailing Natal. Apa kabar Ibu? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Kita udah lama Bu nggak memberikan informasi mengenai bahaya narkoba ya kepada masyarakat di Mandailing Natal ya. Dan hari ini kita kembali lagi memberikan informasi. Tema kita hari ini mengenai ayo rehabilitasi. Nanti kita akan banyak berbincang-bincang bersama Ibu dan kita akan tanya-tanya ya Bu agar informasi ini sampai kepada masyarakat. Yang pertama Bu, apa sih rehabilitasi ini? Mungkin masih banyak orang cuma tahu namanya tapi nggak tahu apa rehabilitasi ini sendiri. Jadi bersama BNN pada hari ini kita akan bercerita tentang rehabilitasi ya. Nah, mungkin tadi sudah ditanyakan oleh DIK bahwasanya apa sih sebenarnya rehabilitasi itu? Ya, jadi rehabilitasi itu adalah proses pemulihan terhadap penyalahguna narkotika ya. Jadi rehabilitasi itu sendiri adalah proses bagaimana dia mengatasi kecanduan terhadap narkotika. Ya, jadi proses rehabilitasi ini juga merupakan suatu proses yang kompleks ya. Jadi tidak hanya kecanduannya saja yang kita atasi pada tahap awal, kita juga nanti kalau sudah teratasi masalah kecanduannya, kita nanti akan membantu si klien ini untuk bersiap menghadapi lingkungan sosial dan setelah dia selesai proses rehabilitasinya gitu DIK. Kalau ini Bu, kenapa sih harus direhabilitasi? Iya. Apa sih yang membuat kayak kewajiban gitu harus direhabilitasi? Iya. Nah, jadi kita kan sama-sama tahu bahwasanya penyalahgunaan narkotika ini kan dia memang efeknya sangat luar biasa ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan proses pengobatan penyalahgunaan narkotika dengan proses pengobatan penyakit, misalnya penyakit infeksi lainnya. Salah satu contohnya itu adalah mengatasi infeksi di kulit atau di tangan misalnya. Kalau kita mengobati proses infeksi di kulit, ya itu kita cuma makan obat saja, terus makan teratur, itu akan sembuh dengan sendirinya. Benar-benar. Tetapi itu akan sangat berbeda dengan proses penyembuhan pada seorang penyalahguna narkotika. Nah, disinilah arti penting rehabilitasi. Tidak semua orang bisa memberikan pengobatan dan membantu pemulihan seorang penyalahguna narkotika. Karena sangat unik sekali, sangat unik dan sangat kompleks permasalahan yang dihadapi oleh seorang penyalahguna narkotika. Itulah kenapa rehabilitasi ini mesti dijalaninya, ya. Di samping dia sudah mengalami kerusakan pada sistem tubuhnya, dia juga akan mengalami gangguan secara psikologis itu. Ya, apabila tidak direhabilitasi, ini nanti akan mengarah kepada gangguan jiwa. Ya, sebelumnya itu juga nanti akan berpengaruh terhadap aspek sosialnya, ya, pergaulannya. Kita sama-sama tahu bahwasanya seorang penyalahguna narkotika itu pertama kali mengenal narkoba itu selalu dari teman. Ya, itu juga hasil penelitian membuktikan bahwasanya 92,4% pecandu narkoba mengenal narkotika untuk pertama kali itu selalu diperkenalkan oleh temannya gitu. Dari coba-coba itu ya. Iya. Jadi Coba sangat penting rehabilitasi. dulu, iya. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan hari ini, jangan sampai mereka itu kehilangan hari esoknya gitu. Benar-benar. Nah, jangan berani-beraninya ya sahabat Star FM untuk coba-coba. Kalau ditawarin mending ditolak langsung ya Bu, daripada nanti semakin jauh semakin repot dan rehabilitasi. Rehabilitasi ini juga mungkin prosesnya enggak mudah ya Bu, sampai ada sebutan sakau ya. Kalau sakau tuh Bu, apa yang terjadi ini?
Ya, sakau itu adalah kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan asupan narkoba. Ya, jadi ada istilahnya seperti putus zat dia. Karena narkotika di saat dia masuk ke dalam tubuh, ya, dia akan menyebabkan gangguan pada sel saraf, sehingga sel saraf ini akan terganggu fungsinya. Dia akan terganggu dalam memproduksi cairan-cairan antar sel sarafnya atau yang sering kita sebut neurotransmitter, sehingga di saat seseorang pecandu narkoba tidak memakai atau berhenti atau misalnya dia tidak dapat barangnya, maka akan terjadi efek sakau. Ya, efek sakau ini bisa kita katakan sakitnya luar biasa. Sakau ini tidak bisa diobati, ya. Paling tidak kita hanya memastikan bahwa di saat seorang pecandu mengalami sakau, dia harus tetap dalam keadaan aman. Maksudnya dia tidak di dalam posisi berada di ketinggian misalnya yang bisa menyebabkan dia jatuh langsung cedera dan segala macam gitu. Jadi kita pastikan dia aman. Kalau untuk mengobati sakaunya itu tidak ada obat yang bisa kita berikan karena kita sama-sama tahu bahwasanya narkoba ini merupakan salah satu obat yang sangat luar biasa efeknya di dalam tubuh gitu. Jadi sakau ini sama nggak Bu sama overdosis? Oh iya, ya. Jadi berbeda, ya. Berbeda. Tadi salah, si adik Ika menanyakan langsung saya tanggapi. Maksudnya saya terima pertanyaan itu. Bukan, jadi, maksudnya bukan menyamakan. Overdosis itu dengan sakau berbeda. Berbeda, ya. Apa sih Bu bedanya ini? Iya. Jadi sebenarnya kalau gejalanya hampir mirip, tetapi proses yang terjadi itu atau penyebab kejadiannya itu berbeda. Kalau sakau tadi saya katakan bahwasanya itu merupakan gejala putus zat. Tubuh tidak mendapatkan narkoba dari luar, ya, diberhentikan asupannya gitu. Itu kalau di sakau. Sementara kalau overdosis itu adalah kondisi di mana tubuh sudah sudah melewati ambang batas toleransi tubuh itu. Kan kita sama-sama tahu nih bahwasanya kalau pakai narkoba di tahap awal itu, misalnya kalau seseorang merokok ganja misalnya, atau dia pakai sabu misalnya, itu misalnya kita ibaratkan dia merokok ganja, 1 linting rokok ganja itu akan berefek di tahap awal, ya. Kemudian beberapa saat kemudian 1 linting itu tidak akan berefek lagi, mesti dinaikkan dosisnya. Nah, menaikkan dosis ini terus-menerus, ini nanti akan mencapai ambang batas toleransi tubuh kita. Di saat sudah melewati ambang batasnya, maka akan terjadilah overdosis. Ya, tubuh tidak mampu mentoleransi lagi dosis yang diterimanya gitu loh. Udah terlalu berlebihan ya, Bu. Dan bahayanya itu seperti apa sih Bu untuk sakau dan overdosis? Ya, sebenarnya sakau ini juga bisa menyebabkan kematian. Tetapi kalau overdosis ini maksudnya apa? Pasti akan lebih dekat ke kematian gitu. Kenapa? Karena tadi kita katakan dia sudah melewati ambang batas. Jadi kalau bisa kita katakan dengan sendirinya overdosis ini akan menghantarkan langsung kepada kematian gitu loh. Kalau tadi kan kakak bilang bahwasanya sakitnya overdosis dengan sakau itu kalau kita melihatnya dari luar itu hampir sama gejalanya, tetapi overdosis ini dengan sendirinya akan menghantarkan dia pada arah kematian. Kenapa? Karena sudah melewati ambang batas. Berarti gitu. dia karena setiap hari menambah dosisnya, dosisnya, tubuhnya jadi nggak kuat menerima ya Bu. Sudah melewati ambang batas gitu. Nah, memang ada juga permasalahan di saat seseorang menjalani rehabilitasi, ya, orang yang intens, yang pemakaian sabu atau ekstasinya rutin, pada saat dia menjalani rehabilitasi itu bisa saja itu muncul gejala sakau karena memang kita kelola maksudnya intake narkobanya ke dalam tubuh gitu. Nah, tetapi ada yang perlu diperhatikan bahwasanya apabila seseorang menjalani proses rehabilitasi, walaupun dia mengalami sakau, itu dipantau oleh tenaga medis kita.
Ya, jadi jangan takut untuk menjalani rehabilitasi karena ketakutan terhadap nanti sakitnya luar biasa, pas sakau nanti gimana gitu. Jangan ada pertanyaan seperti itu. Jauh, ya. Karena orang yang pakai narkoba ini kan paranoidnya kan tinggi, asik curiga, asik ketakutan semua saja. Salah ya. Ya, asik ketakutan saja, asik curigaan saja. Nanti kita di sana malah diapa-apain gitu. Enggak. Ya, bahkan dengan jalan rehabilitasi lah cara paling aman gitu. Biasanya untuk rehabilitasi ini butuh biaya berapa sih Bu? Mungkin orang kan kayak gitu terlalu paranoid, terlalu takut kan, jadi terlalu jauh pemikirannya, nanti di sana takut diapa-apain, nanti biayanya mahal, nanti mengeluarkan uang banyak. Nah, biasanya biaya untuk rehabilitasi ini sendiri nih berapa nih? Iya. Nah, untuk rehabilitasi ya, apabila dia mengikuti program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh BNN, itu selama proses tersebut itu dibiayai oleh negara atau gratis ya. Jadi yang ditanggung oleh keluarga itu adalah ongkos ataupun biaya transportasi ke tempat rehabilitasinya. Kita kan ada dua jenis rehabilitasi nih, Dek. Ada namanya rehabilitasi jalan. Rehabilitasi jalan ini sudah kita bisa layani di kantor BNNK setempat. Ya, kalau seperti di kabupaten kita di kantor BNNK Mandeling Natal, yaitu di kompleks perkantoran Bupati Payeloting gitu. Nah, sementara kalau untuk rawat inapnya, ya itu dibutuhkan nanti yang akan ditanggung oleh keluarga itu adalah biaya transportasi ke tempat rehabilitasi inapnya. Untuk daerah Sumatera Utara itu ada di Lubuk Pakam. Ya, jadi ongkos berangkatnya itu yang ditanggung oleh keluarga dan ongkos pulangnya. Ya, jadi ongkos ini termasuklah di sini ongkos yang bersangkutan, pecandu tersebut ataupun kita menyebutnya adalah klien, ya, kemudian ongkos satu keluarga pendamping, ya, dan satu ongkos staf BNN yang ikut mengantar gitu. Jadi selama di sana, ya, misalnya kalau dia ikut program rehabilitasi inap, yang ditanggung itu termasuklah makannya, kemudian listriknya, kemudian kalau untuk hidup dasarnya dipenuhi, tetapi maksudnya dibiayai oleh pemerintah gitu. Tetapi kalau untuk jajannya, siapa tahu nih kan mau ngopi gitu, pengen jajan, pengen jajan. Nah, itu ditanggung oleh keluarga. Jadi sebelum keluarga ini pulang kembali, begitu anaknya dititipkan di loka rehab, itu ada mungkin sejumlah biaya yang didepositkan oleh keluarga. Jadi kalau misalnya nanti ini nggak digunakan oleh yang bersangkutan, oleh si klien kita, ini akan dikembalikan lagi ke keluarga gitu loh, Dek. Berarti hanya untuk istilahnya kalau kita nih pegangan ya, Bu. Nih sahabat Star FM, kalau kamu udah merasa pernah memakai ya, terus udah kecanduan nih, ini dia informasi, itu dia informasi yang diberikan oleh Ibu Farida untuk kita mengenai biaya rehabilitasi. Dan untuk prosesnya sendiri tuh, Bu, tadi kan udah sempat Ibu sampaikan sedikit. Lalu apalagi proses untuk rehabilitasi ini sendiri, apalagi nih, Bu? Iya. Jadi kalau misalnya sobat-sobat Star FM punya riwayat pemakaian narkotika ataupun punya keluarga, punya teman misalnya, ya, untuk mendapatkan layanan rehabilitasi ini silahkan datang ke BNNK Mandeling Natal. Nanti di situ akan kita bantu mengarahkannya untuk langkah berikutnya itu apa, ya. Nah, untuk proses rehabilitasi itu sendiri, syarat yang diperlukan itu begitu kita hendak mendaftarkan anggota keluarga atau mau mendaftarkan diri, itu silahkan bawa KTP dan kartu keluarganya, ya, serta didampingi oleh satu keluarga. Nah, untuk proses rehabilitasi itu sendiri itu ada beberapa tahapan, ya. Itu yang pertama adalah rehabilitasi medis, ya, kemudian rehabilitasi sosial, kemudian pasca rehabilitasi. Ya, untuk rehabilitasi medis ini bertujuan untuk proses pemulihan masalah medis yang ada di dalam tubuh si klien tersebut. Misalnya akibat penyalahgunaan narkotikanya, dia mengalami misalnya gangguan pencernaan misalnya, atau misalnya dia memiliki penyakit lainnya gitu. Ya, itu nanti akan kita kelola dulu masalah fisiknya, ya, atau masalah medisnya. Setelah itu teratasi, nanti barulah kita memasuki tahap yang kedua, rehabilitasi, yaitu rehabilitasi sosial. Di rehabilitasi sosial ini termasuklah di sini
mempersiapkan si klien ini untuk kembali ke lingkungan sosialnya. Ya, jadi kan seorang penyalahguna narkotika itu sering bermasalah dengan sosial. Benar. Ya, sering menarik diri, kemudian sering curigaan seperti menjauh tadi, dari keluarga dan teman ya Bu. Kemudian permasalahan sukar bergaul, kemudian rasa rendah diri yang luar biasa, ya. Nah, begitu dia menjalani proses rehabilitasi, otomatis beban ini tidak akan hilang begitu saja. Maka begitu dia memasuki tahap rehabilitasi sosial, disinilah kita persiapkan dia kembali. Ya, kita persiapkan dia, yang paling utama ini adalah bagaimana cara kita untuk membantu dia meningkatkan harga dirinya, rasa percaya dirinya, sehingga dia walaupun orang sudah tahu bahwa dia pecandu narkoba, sudah menjalani rehabilitasi, tetapi dia tetap mampu menjalani kehidupannya dengan status mantan pecandu gitu. Jadi memulai hidup baru lagi ya Bu, tanpa narkoba. Nah, setelah rehabilitasi sosial ini nanti akan kita persiapkan juga dia bagaimana untuk proses pasca rehabilitasinya. Nah, itu gimana tuh Bu pasca rehabilitasi? Nah, pasca rehabilitasi ini di sini nanti kita akan melihat dia bergaul di masyarakat, ya. Kemudian apakah dia kembali ke gengnya yang lama, geng narkobanya? Iya. Kemudian inilah pentingnya tahapan proses pasca rehabilitasi ini, ya. Jadi kalau misalnya ada temannya yang dulu yang sudah pernah menawarkan narkoba itu, apabila dia berjumpa, bagaimana cara dia mengatasinya, itu nanti akan kita dampingi. Nah, pasca rehabilitasi ini juga akan dibantu oleh keluarga. Kemudian ada namanya sekarang agen-agen pemulihan yang kita bentuk di masyarakat. Ya, sehingga agen pemulihan ini nanti akan membantu si klien ini untuk tetap jauh dari narkobanya gitu. Itu dia untuk proses pasca rehabilitasi. Berarti memantau agar dia tidak kembali ke jalan masalah ya Bu. Dan Bu, biasanya yang direhab itu ada umur tertentu nggak? Atau seberapa jauh dia memakai narkoba, harus udah sampai overdosis dan sakaukah dia bisa direhab atau tidak? Ya, jadi kalau untuk batasan umur kita tidak membuat batasan umur ya. Maksudnya kita juga akan menyesuaikan kondisi umurnya dengan pilihan proses rehabilitasi yang akan dijalaninya. Kalau misalnya kondisi kecanduannya masih menengah sampai ringan, itu akan kita arahkan dia ke rehabilitasi rawat jalan. Rawat jalan ini kan dia masih berjumpa dengan orang tua, hanya berkunjung ke tempat pelayanan rehabilitasi jalan atau ke BNNK selama 8 sesi. 8 kali kunjungan gitu. Kapankah waktunya, atau misalnya si anak ini masih dalam rangka sekolah dan segala macam, itu nanti bisa disepakati dengan pihak konselornya gitu. Nah, sementara untuk itu untuk umurnya ya Dek ya. Sementara untuk permasalahan harus berat dulu gitu baru rehabilitasi, enggak. Jadi rehabilitasi ini kan kita itu memberikannya, tujuannya adalah mengatasi permasalahan kecanduannya, ya, agar dia tidak teringat lagi, atau agar dia tidak tertarik lagi menggunakan, atau bagaimana cara dia lepas dari gengnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang sudah menyalahgunakan narkotika dan dia tidak bisa lepas dari permasalahan yang tadi kita sebutkan, silahkan datang ke BNN. Jadi jangan tunggu overdosis dulu baru ke direhabilitasi. Kalau sudah terlanjur overdosis, ya tadi kan segitu sudah jadi lebih dekat, lebih dekat jalannya ke samping masjid. Kalau dia sudah overdosis, jadi jangan sampai overdosis lah gitu. Kalau udah overdosis, namanya juga sudah over ya kan, sudah berlebih dosis yang diterima tubuhnya. Dan akan susah juga untuk rehabilitasinya ya Bu, akan semakin susah berarti kalau baru sekali pakai dan merasa itu udah nggak benar, langsung sadar, langsung deh rehabilitasi. Dan Bu, yang terakhir pertanyaan saya, apa sih indikator keberhasilan dari si rehabilitasi ini sendiri? Ya, jadi ini sebenarnya mesti kita pisahkan dulu ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi seseorang.
termasuklah di sini jenis narkotika yang disalahgunakannya. Ada beberapa jenis narkotika yang memang luar biasa ketergantungan yang ditimbulkannya, ya. Kemudian dosis yang digunakan, seperti tadi yang DIK sampaikan, mungkin kalau di tahap awal penyalahgunaan itu untuk proses rehabilitasinya itu kemungkinan berhasilnya itu lebih besar. Tetapi kalau dosis yang digunakannya itu sudah tinggi, sudah rutin pemakaiannya, itu pastinya keberhasilan rehabilitasinya itu juga akan semakin terpengaruh gitu. Kemudian satu faktor yang penting lagi itu adalah keinginan sembuh dari si pasien itu sendiri. Itu yang lebih penting ya Bu, dari diri sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya dia mengikuti proses rehabilitasi pun tetapi belum ada keinginan yang kuat dari dirinya, percuma saja gitu. Kita nanti tetap menjalani proses rehabilitasi, orang di dalam hatinya masih tetap besok selesai dari sini, ku coba juga lah gitu. Masih nggak kepikiran boleh. terus ya, masih Jadi mencari-cari celah. iya, harus ada dulu keinginan yang kuat gitu. Kemudian ada juga sikap keluarga terhadap si yang bersangkutan dan hubungan dia dengan pengedar, ya. Jadi dari kesemua ini nanti bisa kita lihat untuk indikator keberhasilan rehabilitasi ini bisa kita lihat nanti apakah dia terpelihara kepulihannya setelah rehabilitasi. Takutnya nanti setelah proses rehabilitasi selesai dia tidak mampu menjaga kebersihan dirinya dari narkotika gitu. Benar-benar. Keinginan untuk mencarinya tetap ada, dia tetap bergaul dengan gengnya yang lama, ya, itu merupakan salah satu indikator keberhasilan. Kemudian apalagi yang lain, yaitu meningkatnya kualitas hidup korban, ya. Dia bisa menjaga kebersihan dirinya. Kita kan sama-sama tahu nih, kalau kita rajin membersihkan diri, otomatis rasa percaya diri kita akan meningkat. Kalau rasa percaya diri kita meningkat, keinginan kita untuk melakukan aktivitas yang lain itu pasti akan meningkat, ya. Kemudian terpenuhinya kebutuhan ekonomi si yang bersangkutan, ya. Nggak bisa juga mungkin kita katakan ya kan, kalau nggak adanya kegiatan dia setelah pasca rehab gitu, dia akan balik lagi. Kemudian adanya, maksudnya meningkatnya penghasilan dia dari setelah menjalani proses rehab. Nah, makanya tadi saya katakan untuk mempersiapkan indikator ini agar dia tetap bisa bersih, tetap bisa bekerja, tetap produktif, ini nanti akan kita bantu dia di selama proses rehabilitasi sosial dan pasca rehab gitu. Nah itu sahabat Star FM, bincang-bincang kita udah cukup panjang ya Bu, udah setengah jam nih kita ngobrol-ngobrol tentang rehabilitasi. Tentang rehabilitasi. Tapi semoga sahabat Star FM gak ada yang coba-coba ya Bu untuk mencoba lebih baik ya, lebih baik mencegah ya, lebih baik menghindar daripada mengikuti rehabilitasi. Di rehabilitasi ini kalau udah kecanduan repot ya Bu. Iya, repot, sangat repot sekali ya. Kalau gitu sahabat Star FM, terima kasih Ibu. Iya, terima sama-sama. kasih semuanya. Jangan coba-coba narkoba ya sahabat Star FM. Eka Radio Putri, pasti selalu di hati.